Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholih wa liridho illahi ta'ala wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ladi wa azwaji wa zurriyati wa ahli baiti ajma'in aqwasu sallimu alihi hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani nafanallahu ta'ala bihim amin wa nas'alukal barakata ya Allah. Billahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuana pasal suwiji wa yalzamulan wajib ar-rajula ing wong lanang ayadon alemali apa husnul qiyami bagus sing jenengaken ala zaujati ngatasé pira-pira istine rijal wa auladi lan pira-pira anak rajul wa malan perkara malakat kang miliki apa yaminu tangan-tangane rajul payal jimu mangka wajib ing rajul apa itamum awe pangan ing kabeh kiswatum lan pira-pira sandangane wa ta'limuhum lan muruki sapa rajul ing kabeh umur dinahum ing pira-pira perkara agamane wa yakunu lan ana apa dalika mongkon kang wis disebut kuliah sakabehane zalik iku min wajhin halal saking dalan kang halal wala yahilulan ora halal lau kedue rajul patakritu PPK bisa ini dalam siji-wiji mindalika saking mongkon kang disebut biwajhin kelawan dalan minal wujuh saking pira-pira dedalan kama kayak terangan kola kang wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina eling-elinge wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina ku meraksa sira kabeh angpusakum ing pira-pira awake sira kabeh wa ahlikum lan pira-pira keluargane naron ing geni wa kudu kang utawi kayune neraka iku annasu pira-pira manusia wal hijaratu lan pira-pira watu alai ngatas senar malaikatun utawi pira-pira malaikat diladun kang kasar sidadun kang banget la yasuna kang ora pada maksiat sapa malaikat Allah ing Gusti Allah ma ing perkara amaruhum kang wis merintah sapa Allah ing malaikat wa yapaluna lan migawe sapa malaikat kabeh ma ing barang atawa ma ing perkara yumaruna kang den perintah sapa malaikat kabeh wa qad amarulan teman-teman merintah sapa Allah Gusti Allah jamaah mulia wa jalalan maha agung wa qad amarulan teman-teman wis merintah sapa Allah Gusti Allah
azza maha mulya wa jalla lan maha agung. Azza maha mulya wa jalla lan maha agung. Untuk selanjutnya, pasal ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya di dalam keluarga. Tentunya ini kita harus pahami semua bahwa yang namanya rijal, seorang suami adalah imam. Imam itu berarti pemimpin. Pemimpin itu berarti di depan. Imam adalah pemimpin, pemimpin berarti di depan. Seperti orang yang sholat, ada imam, ada makmum. Dan yang namanya makmum itu harus tunduk dan taat terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh imam. Seorang makmum ketika menyalahi aturan imam, maka di dalam sholatnya tidak sah. Makmum singkar pedewek berarti sembayangnya beli sah. Imam durung ruku, makmum wis ruku, berarti wis ngului pegawaiane imam. Imam durung sujud, makmum wis sujud, berarti makmum sudah mendahului pekerjaan imam. Maka ketika terjadi seperti demikian di dalam bab sholatnya makmum tersebut dihukumi tidak sah. Ini contoh. Jadi yang namanya imam ya di depan sebagai pemimpin. Begitupun di dalam keluarga yang namanya seorang suami, yang namanya ayah, itu adalah merupakan pemimpin daripada keluarga. Siapa rakyatnya? Istrinya. Siapa rakyatnya? Anaknya. Siapa lagi rakyatnya? Semua yang kumpul di dalam rumah tersebut. Ini adalah rakyatnya. Maka yang namanya imam itu punya kewajiban-kewajiban terhadap keluarga tersebut, punya kewajiban terhadap rakyatnya tersebut. Dalam sebuah negara ketika yang namanya imam itu berbuat adil kepada keluarganya, maka insya Allah negara akan makmur. Dalam pemerintahan ketika seorang pemimpin, seorang yang di depan mengurusi pemerintahannya dan bisa menjalankan dengan baik, maka insya Allah pemerintahan pun akan baik. Tapi manakala sebaliknya, dalam sebuah negara, sebuah pemerintahan, ketika seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka jelas rakyatnya pun tidak akan pernah baik. Jadi segala sesuatunya itu tergantung daripada pemimpin atau imam. Maka ada keistimewaan bagi seorang pemimpin yang adil. Dalam satu keterangan bahwa ketika manusia itu sedang merasakan kepanasan di alam mahsyar, ada sebagian kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nalikane wong pada kepanasan, ulah sampean memahami baca ning jero ning kitab, singarane padang mahsyar iku ya padang lapangan tempat kumpule manusia singawit zaman kanjenge Nabi Adam tumekaning umate kanjeng Nabi Muhammad iki bakal dikumpulaken dari siji. Ya kebayang betapa banyaknya manusia itu. Tulis srengengene cendek, srengengene pendek, semono adoe bagus ngerasaning panas, apa maning parek kan mengkonon. Makanya di situ akan terjadi yang namanya banjir keringat. Dan banjir keringat tersebut ini macam-macam. Ada orang yang kena banjir keringatnya itu sekeongan kaki, ada yang selutut, ada yang sewudel, ana sing sedada, ada yang sebatas mulutnya, ada yang sebatas hidungnya, ada yang sebatas matanya, bahkan ada orang yang kelelep. Berarti tergantung amalia hidup ketika di dunianya. Dan ini di padang mahsyar.
Di saat manusia sedang dalam keadaan susah seperti itu, ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kepanasan, ada orang yang akan diberikan naungan. Ada tempat untuk berteduh. Siapa di antaranya? Imamun adilun, orang yang adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika di dalam rumah tangga, seorang suami yang adil terhadap keluarganya, insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah. Kenapa? Karena yang namanya suami juga adalah seorang pemimpin. Aja disangkane Kang Sukadi duduk pemimpin, ya pemimpin yang keluarga itu. Hampir di setiap yang hadir di masjid ini adalah pemimpin semua, kecuali beberapa orang saja, kan begitu. Itu pemimpin. Tapi mereka juga yang belum berkeluarga, dia juga pemimpin terhadap dirinya sendiri, kan bukan? Yang belum berkeluarga juga termasuk pemimpin. Mimpin siapa? Rakyat endi, pasukan endi? Ya mimpin awak dewek. Rakyatnya apa? Diri sendiri. Banyak mata rakyatnya, hidung rakyatnya, mulut rakyatnya juga, telinga ya rakyatnya. Semua yang dilakukan olehnya itu rakyatnya semua. Ketika dia tidak bisa menguasai pribadinya sendiri, melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti diri kita tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Awas dulu. Jadi seorang suami akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala manakala dia ini bersifat baik dan adil terhadap keluarganya. Ya. Jadi seorang suami yang bersifat baik dan berbuat adil terhadap keluarga, terhadap istri dan anak-anaknya. Bab itu adalah rakyatnya semua. Nah, ini termasuk salah satu orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kewajiban seorang suami terhadap keluarganya di antaranya apa? It'amuhum. Satu, memberikan makan kepada mereka. Bahasa Jawane ngupai panganan ning keluargane iku kewajibane wong lanang. Sandang pangan. Jadi it'am wa kiswah. Jadi pangannya berarti it'am. Sandangannya berarti kiswatuhum. Pakaiane. Ya. Celanane. Sendale. Jeroane. Ini termasuk kewajiban. Kewajiban dari siapa? Dari seorang suami. Dan ini betapa adilnya Allah ya. Meskipun dalam kategori orang itu tidak mampu. Banyak orang yang tidak mampu tapi anaknya banyak loh. Ya enggak? Wong sih kategorinya tidak mampu tapi anaknya pirang-pirang. Tapi bagian semono pirang-pirang anaknya ya kesadangan kabeh ya kepakan kabeh. Esuk bagian anak nenom dipakani kabeh. Sarapan siji sarapan bakal lebaran tuku kelambi siji tuku kelambi kabeh. Tuku celana siji celana kabeh. Sendalan siji sendalan kabeh. Itu Allah memberikan Masya Allah rezeki yang sangat luar biasa. Meskipun dalam tanda kutip pandangan orang itu dia adalah orang yang tidak mampu. Ya. Tapi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dia tidak mampu terhadap dunianya. Ternyata dalam keluarganya dia diberikan keturunan yang luar biasa oleh Allah, diberikan banyak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam satu sisi dalam hal itu walaupun dia itu dalam kategori orang yang tidak mampu, ternyata seorang bapak tadi itu mampu untuk memberikan makan kepada anak dan keluarganya, memberikan sandangnya, pakaiannya dan lain sebagainya terhadap keluarganya. Ya alhamdulillah bisa bisa tercukupi. Inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban untuk suami terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya, itu diantaranya adalah memberikan makan, memberikan sandangan, wa ta'limuhum umura dinahum. Kemudian yang ketiga kewajiban seorang bapak terhadap anak dan istrinya, wa ta'limuhum,
mengajari mereka umur dinuhum, dari perkara-perkara atau masalah-masalah agama. Jadi minterakan anak kon bisa maca Quran itu sebenarnya kewajibannya wong tua. Minterakan anak kon bisa maca Quran lu kewajibannya wong tua. Sebab ya ikulah zaman segan ari gawe mah gampang. Orang-orang priben. Tapi ketika dihadapkan dalam satu kewajiban, ketika sudah dititipkan amanat oleh Allah berupa anak ini, wa ta'limuhum, kadang kita tidak mampu untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Nah, makanya karena orang tuanya tidak mampu untuk memberikan pendidikan agama terhadap anaknya, maka seyogyanya lah seorang orang tua ataupun ayah maupun ibu untuk memasukkan putra-putrinya kepada lembaga-lembaga pendidikan supaya anak-anak kita diajar, ya, diberikan pelajaran tentang ilmu agama, supaya dibentengi dengan keimanan yang kuat. Makanya ada istilah pepatah mengatakan, yang namanya orang tua itu menjaga anak kita dari api dunia, itu orang tua. Tetapi yang namanya guru menjaga anak kita dari api neraka. Jadi ketika orang tua tidak mampu untuk mengajarinya, maka silakan. Tapi paling tidak ada tanggung jawabnya kepada guru-gurunya. Aja zaman sekian mah bocah ngaji yang bokem bu, bapaknya beli wuru, orang lok nitipaken, orang apa, sampai tekaning peragat ngaji nih sampai tekaning hatam Al-Quran. Ya gurunya mah beli wuru-wuru acan, durung pernah takon-takon acan, pribentan doge kita ki lo, durung pernah takon kayak kono, jarang. Kadang bocah ku gelundung dewek, bangkat dewek, lu wong tuane mampu. Nah, ini satu pelajaran ya. Jadi harus ada perhatian orang tua ini terhadap anak-anak kita yang dititipkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Tolong perhatikan. Paling tidak ada basa-basi, ada kalimat-kalimat yang keluar dari lisan orang tuanya untuk menitipkan anaknya supaya anaknya dididik menjadi anak yang mengerti ilmu agama, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Sebab ini nanti celengan. Untung orang tua punya anak bisa baca Quran. Kenapa saya katakan demikian? Ini di saat orang tua sudah tidak ada, orang lain belum tentu akan mendoakan kita, membacakan Al-Quran untuk kita, itu belum tentu. Tapi yang namanya anak tahu orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tidak ada dan anak tersebut mampu membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran, paling tidak dia akan selalu membacakan Al-Quran, dan itu akan mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Makanya jangan segan-segan untuk mendidik anak kita supaya menjadi anak yang pandai, bisa membaca Al-Quran, kemudian mengerti ilmu agama. Jadi sekali lagi, kalau orang tua itu menyelamatkan anak kita dari api dunia, ya contoh konkretnya gampangnya mengkenen, anaknya sampean dolanan gening, cuk aja di mek geni ku panas. Lu anak wong tua katon, ning anak lagi dolan geni. Ya otomatis bocah ku beli ngemek geni. Berarti selamat bocah ki. Tapi lamun umpamane beli katon ning wong tuane, sing ngaranne bocah iku kan beli buru panas, beli buru apa? Sebab penasaran, sebab dicoba. Yung aspal kah? Semono panase. Yung penasaran, ari wong dawuh mah paham, yung aspal bakal digodok ya panas. Bocah cilik kok penasaran, malah ditutul ya melepuh tangannya. Loh. Ya, tanpa sepengetahuan orang tua itu bisa jadi anak kita akan terbakar oleh api dunia. Tapi yang namanya guru ini akan menyelamatkan anak kita dari apa? Api neraka. Itu bedanya antara orang tua dengan guru seperti itu.
Jadi 3 hal yang merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dan keluarga. 1, memberikan makan kepada mereka. Yang kedua, memberikan sandangan kepada anak istri kita. Yang ketiga, mengajari mereka tentang masalah-masalah agama. Kemudian selanjutnya, proses pemberian tersebut ini harus dihasilkan dari sesuatu, dari jalan yang halal. Dari Kanjeng Nabi, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Sing halal ya jelas, sing haram jelas juga. Jadi antara halal dan haram itu semuanya juga jelas sebetulnya. Al halal bayyin wal haram bayyin. Jadi yang halal juga jelas, yang haram juga jelas. Ini kata Nabi begitu. Tetapi kewajiban kita sebagai orang tua, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga, ini harus dari wajhun halalun, dari jalan yang halal, dihasilkannya dari sesuatu yang halal. Ninggange sing ngarane wong tua masyaallah ikhlas ridho kanggo keluarga ke. Ya. Bagian semono susah, bagian semono repote, bagian semono pegele, tapi ikhlas. Sok wong tua mah ikhlas. Awak pegel, weteng kempong, segamung secomot daripada anak beli mangan. Ya toh? Masih mending dinakakeun ning bocah. Iki apa gambarannya lu kayak konon. Ibaratnya lu konon. Sega secomot, padahal masih pegel kan wong tua. Mondar mandir. Bapak dan ibunya yang capek. Tapi ketika melihat ada sesuatu, hanya tinggal 1 pulukan saja, daripada anak-anak kita tidak makan, masih mending saya nahan lapar, nahan capek. Itu yang namanya makanan dikasihkan terhadap anak-anak kita. Itu ikhlasnya orang tua itu sampai di situ. Dan kadang anak tidak mau tahu. Wong tuane semono pegele, singarane mekaya, anak mah beli buru-buru. Sing penting, ma, iya kan mukonon, pa, ma, bocah mah beli buru-buru. Wong tua mah semono cungkel malike, capek beli buru anak. Terus kemudian bagaimana? Orang tuanya ketika melihat seperti itu, apapun yang dia lakukan, asal anak-anaknya bisa makan, asal bisa memakai sesuatu yang baik, akan dibelai oleh orang tuanya. Inilah ikhlasnya orang tua kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jadi ingat, jadi harus dari wajhun halal, menghasilkan sesuatunya itu dari jalan yang halal. Tidak boleh kita menghasilkan sesuatu untuk diberikan, dinafkahkan kepada keluarga kita dari wajhun haram, dari jalan yang haram. Naudzubillahi min dalik. Yang sebab anak ikut tergantung dipakan ini wong tuane, jadi makan kaya kono. Loh, kepribe didikane wong tuane kan kaya kono. Arepan dari beragajul, arepan dari apa, tergantung didikannya wong tuane sing aranane anak. Kemudian selanjutnya, kenapa sampai seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ya ayyuhalladzina amanu, hei ingatlah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti sing ora iman beli di hei, sing ora iman ora di hei. Hei, maka hei itu berarti kalimat sapaan. Hai, dibeluk nih Gusti Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian semuanya.
Kita sendiri wajib menjaga diri kita, wa ahlikum dan keluarga kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kita dan keluarga kita. Jaga dari apa? Naron. Jagalah dari api neraka. Sebab neraka itu kayunya dari manusia dan malaikat-malaikatnya juga di situ tidak ada yang lembut. Semua malaikat yang di neraka itu kasar-kasar. Langka malaikat sing bisa disogok, langka malaikat sing bisa dikompromi, langka malaikat sing bisa dipai sesuatu toli dadine bebalik langka. Berkaya ning dunia bagian sepira salae asal dijejeli sing salah jadi bener, kadang kualik sing bener dadine kayak kono ning dunia. Tapi ingat nanti di neraka itu tidak akan bisa seperti itu. Yang salah diputus salah, yang benar ya benar. Itu semua dengan faktanya. Ketika manusia berbuat salah dan harus berhadapan dengan hukum Allah dan harus berhadapan dengan siksa Allah, tidak ada istilah yang namanya sogok menyogok, itu tidak ada. Dalam bahasa hadis namanya ar-ra'su wal murtasi. Si nyogok lan nerima sogok iku lak. Salah salah, sing bener bener. Beli kaya ning kene angel kaya kononku. Wis weruh wongku salah, tapi bakal dilenggepokan. Yang salah di penjara. Oh, jadi Kak Joma kan kayak konon. Oh, jadi Pak Pandi kan konon. Ulah Kak Joma kono. Makanya tidak heran ya, malah justru orang-orang yang menegakkan hukum tersebut malah terbalik gitu loh. Malah justru dia menemani orang yang benar masuk ke dalam penjara. Orang yang salahnya selamat, justru yang benarnya itu jadi masalah. Kenapa? Karena yaitu tadi, sogok menyogoknya di dunia itu masih berlaku. Jadi orang-orang yang memangku jabatan hukum itu kadang bisa disogok. Tapi ingat, ketika nanti di akhirat tidak ada istilah yang namanya sogok menyogok, itu tidak ada. Beli bisa dikompromi singarane malaikat tuh. Meski malaikat gak ada disiksa mana ke jana buntelan. Bukatan sampai aja kempong. Beli bisa ning neraka mau ora bisa. Tulis apa sing ngarepan dagang ning neraka ko. Ana tahu dagang jaburan ning neraka laka. Dagang sekal kuning ya laka. Bokat jana sing dagang sambal asem laka. Bokat jana sing midar cilok ya langka ning neraka malaka. Sing dagang sambal asem sekal kuning ya ning dunia kabeh. Ini kayaknya ning dunia kiana. Masya Allah. Di yang malaikat beli doyan mangan, beli doyan minum. Malaikat itu nggak seperti manusia. Kita mah ya Allah merasa perut kita nggak makan ya lapar, kan begitu. Kerja terus nggak minum haus, itulah manusia. Tapi malaikat nggak seperti itu. Jadi awas, jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka, di mana kayu-kayu neraka itu terbuat daripada manusia. Wong tidak di kayu. Insya Allah pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini untuk siapa? Tadi yang saya sampaikan, banyak yang akan masuk ke situ. Diantaranya apa? Seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, seorang pemimpin yang tidak bisa memimpin negaranya, tidak bisa memimpin pemerintahannya, dan lain sebagainya. Ini juga nanti akan jadi bagian-bagian daripada itu. Banyak hal. Oleh karena itu ya kita harus berhati-hati ya. Wa qaduhan nas wal hijaru 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarhum
Dan malaikat itu tidak pernah ingkar, tidak pernah maksiat kepada Allah. Ora lok duraka ning Gusti Allah. Tapi ya kita semua bangga jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Deleng lu Kanjeng Nabi Adam nglakoni salah setitik bae, diusir ning Gusti Allah sing surga. Nglakoni salah setitik bae, Nabi Adam kan diusir. Sing surgane Gusti Allah dikongkon marani jagat. Kongkon matu ning dun. Tapi anehnya umatnya Nabi Muhammad sepira dorakane. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sepira dilandage. Langkah sing diusir ya. Gak ada yang diusir, gak ada. Malah justru mereka-mereka yang melakukan kesalahan, asalkan mereka mau bertobat kepada Allah, justru Allah mengampuninya. Makanya orang itu jangan putus asa dari yang namanya bertaubat kepada Allah. Gak boleh kita berputus asa. Malah seharusnya ya kita ini harus selalu bertaubat kepada Allah. Meskipun jare dewek mah mungkin setitik ngelakoni dosane bokat konontah. Tapi ya tetap ya kudu bertobat. Yang Kanjeng Nabi semono wis maksume ge tobat bae je, istighfar bae je Kanjeng Nabi. Sedina ora kurang saking 70. Barang kula sampean kadang males. Istighfar bae gak males. Hari inget dibaca, beli inget ya wis ora dibaca ora. Mong cuma namun ditakoni ku ake ingete tak ake beli ingete. Jawabannya ake beli ingete. Banyak lupanya kalau hal-hal seperti itu. Jadi la ya'sunallah ma'amaruhum. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Malaikat itu tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pringbasannya ku malaikat itu nurutin yang Gusti Allah ki. Lamun seumpamanya kalau seumpamanya disuruh sujud, sebelum Allah menyuruh mengangkat kepalanya, malaikat itu tidak akan pernah mengangkat kepalanya. Hei malaikat sujud. Sebelum Allah menyuruh untuk mengangkat kepalanya, gak akan pernah diangkat. Beda kalau kula sampean kabeh melakoni sembayang, yang sujude suwe bege wis ngerasulat je. Lah aja mata kayak coplok-coplokan. Suwe temen je kini imamku. Tapi Anda akan merasakan betapa nikmatnya sholat lama manakala bapak-bapak ini pernah melaksanakan ibadah sholat di tanah suci. Insya Allah walaupun imamnya bacaannya lama, tapi akan merasa betah terus. Bagian suwe bacaannya betah bahkan ikan nama heran. Sok tekabe ning Indonesia ake hafid, banyak yang hafal Quran. Ketika dia baca surat begitu panjang, ngerasulah suwe temen aja gini sembayang. Ini aneh ya, beda. Itu yang saya rasakan ketika Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu membacakan surat yang panjang. Ya makmum ya anteng baik, nikmat. Beda ibadah di sana itu beda. Terus terang saja beda itu. Masya Allah ngadeg suwe ya beli pegel. Bolak-balik diusap nganggo banyu jam-jam waras nih kana mah. Aneh bahkan nih kana. Jadi tempat masuk merasakan kenikmatan ibadah ya disitulah tempatnya. Ya mudah-mudahan bisa ya. Amin ya robbal. Asal kita niat insya Allah kan begitu. Nah, jadi terkadang yang namanya manusia itu ketika melaksanakan atau mengerjakan sesuatu kemudian terlalu lama, apalagi yang sifatnya ibadah, ini akan mudah timbul yang namanya rasa jenuh. Padahal itu sedang melaksanakan ibadah, tapi terkadang ini akan mudah timbul yang namanya rasa jenuh. Nah, jadi berlawanan dengan apa yang perintah Allah yang diperintahkan terhadap malaikat. La ya'sunallah ma'amaruhum. Ketika malaikat itu disuruh tidak maksiat, malaikat langkah sing maksiat. Malaikat langkah sing dorakan.
Karena malaikat itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu akan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalikane malaikat kongkon nyiksa, kongkon ganden wong ahli neraka, ya dilaksanakan. Kongkon sabet ya sabet. Langkah istilah stop. Nggak ada istilah begitu. Ganden ya ganden. Sebab apa? Itu perintah Allah. Perintah Allah. Kecuali dari Gusti Allah, stop malaikat, berhenti. Nang apa Gusti? Iki anak amale setitik. Amale apa? Ngaji malam rebo ning masjid. Bagian bari ngantuk je. Konon. Lumayan je konon. Stop je. Ya, di stop pun. Stop. Secuil amale mah. Tapi itu bisa menyelamatkan orang gitu loh. Ya. Amin ya robbal. Jadi nanti dengan keadilannya Allah, ketika mereka itu disiksa dan sebagainya, tetapi ketika menemukan ada amal yang baik, walaupun itu sebiji kacang, ya, dzarrah itu kecil dari kebaikan yang dia miliki, maka dengan fadlnya Allah bisa saja malaikat stop aja disiksa baik. Apa sebabnya? Iki pernah ngelakoni kebagusan. Wis stop loh. Iku padole Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak tergolong orang-orang yang termasuk ahlun nar, maka perhatikan kalimat-kalimat di atas tadi. Ketika kita menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga, kita memimpin anak dan istri kita dan semuanya, maka kita harus adil kepada mereka, harus berbuat baik kepada mereka, menurut terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pengajian malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka kulli sadatina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafina ma yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultani. Allahumma ighfir lana ya Allah warhamna wa'afwana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasayyikhina wa liustadina ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa liman awsana bil wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa salamidi wa salamidatina wa jama'atina hadha min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahli tuqa wa min ahli birril walidain wa min ahlil ghina wa la tajalla wa iyyahum min ahli syarri wal faqri wal dhurri wa tughyan. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'alukal barakah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.